teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Jadi kita lihat bahwa memang ada krisis akal sehat di negeri ini. Bukan kita nggak punya potensi akal sehat, tapi tertutup akal sehat itu oleh arogansi kekuasaan. Nah, saya kenal Miing sebagai sebetulnya dia yang memelopori akal sehat negeri ini di bidang entertainment. Karena dulu kita kalau melawak itu lihat bahasa tubuh orang tuh. Jadi melawak karena tubuhnya lucu. Miing adalah orang pertama yang membuat lawakan itu berstatus akal sehat, mengolah akal sehat melalui satire, metafor itu zaman Orde Baru kan. Jadi literasi bangsa ini juga disumbang oleh Miing. Sekarang kalau kita bikin satire orang marah, padahal Miing dulu kerjanya bikin satire, ngeledek Orde Baru dengan satire. Itu sumbangan Miing pada peningkatan akal sehat bangsa ini. Cuma di depan kita ternyata mama yang di depan sini, jadi saya rasa aman. Coba kalau saya terpleset ada yang tampung. Mahmud. Oke, saya berusaha bedain itu. Mahmud. Aman saya, karena ada Mahmud di depan. Dan tadi yang bicara juga perempuan. Karena kepentingan perempuan dengan keadilan itu melekat dari pagi sampai malam. Mama itu kalau bangun pagi dia udah keluarin dompetnya, terus mulai periksa berapa uang belanja untuk keluarga seharian. Sebelum tidur malam dia juga udah lihat sisa uang belanja itu buat anaknya yang masih SD misalnya. Jadi kita memperoleh pengetahuan tentang keadilan melalui mak-mak, karena mak-mak lah yang langsung berhubungan dengan kebijakan yang tidak adil itu. Karena itu sekarang petahana cemas dengan politik mak-mak, karena nggak bisa dihentikan. Dulu mama di belakang duduknya tuh, dia nggak mau bicara. Semakin di depan disebut mama itu the unspeakable, yang tidak mampu berbicara. Sekarang mama itu the unstoppable, yang tak mungkin lagi dihentikan. Jadi ketakutan petahana itu pada mak-mak, karena politik mama itu datang dari hati yang bersih, yang jujur. Kenapa begitu? Karena mak-mak lah yang melahirkan generasi, mak-mak lah yang cemas dengan masa depan generasi. Jadi sekarang kita sebut sebagai era mak-mak. Politik hari ini adalah politik mak-mak. Hidup mak-mak. Dulu mama dianggap sebagai lemah, kaum yang lemah. Di dapur aja. Tapi yang betul mama kaum yang lemah. Coba kita pakai data ilmu pengetahuan. Kalau laki-laki bilang kami lebih kuat dari perempuan, dari mama, coba diuji. Kalau laki-laki itu bisa menstruasi, hari pertama dia langsung pingsan karena nggak mampu menahan rasa sakit. Karena alam tidak membekali laki-laki dengan kemampuan menahan rasa sakit. Kalau laki-laki mampu melahirkan, bukaan kedua dia sudah tewas, meninggal. Sama, karena tidak mampu menahan rasa sakit. Alam Tuhan memberi kemampuan pada mama untuk menahan penderitaan demi generasi ke depan. Jadi mengabaikan mak-mak dalam politik itu artinya melawan kehendak alam. Jadi ketakutan kekuasaan sekarang masuk akal, karena mak-mak itu adalah manusia yang paling peka terhadap keadilan dan mampu merasakan penderitaan. Nah, kalau kita diminta misalnya membaca statistik, dipamerkan baik-baik aja, ekonomi bagus, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesenjangan. Tataplah mata mak-mak, di situ ada kejujuran. Jadi statistik penderitaan manusia itu ada pada tatapan mata mak-mak, bukan ada dalam pameran-pameran statistik. Nah, Deddy Gumelar, Miing berupaya untuk mengingatkan ulang bahwa banyak kebijakan yang tidak masuk akal dibuat oleh kekuasaan. Yang dipamerkan adalah jalan tol
Jakarta, Banten, Banyuwangi itu. Tapi tadi diterangkan, jalan tol itu adalah tulang punggung. Tulang punggung itu menghubungkan tulang rusuk. Kalau tulang rusuknya patah, nggak ada gunanya tulang punggung. Jadi kalau dibilang dibikin jalan tol supaya masyarakat Lebak, mak-mak Lebak yang hendak melahirkan cepat dibawa ke jalan tol supaya punya akses pergi ke kota provinsi misalnya. Oh iya, kalau jalan kabupaten itu bagus. Kalau rusak, mama itu dibawa pakai ojek sampai di jalan tol udah keguguran duluan. Jadi itu kebijakannya nggak masuk akal. Karena sekedar memamerkan jalan tol. Kalau bisa jalan tolnya belum selesai, langsung diresmikan. Karena yang dibutuhkan adalah berita gunting pita. Jadi apa gunanya? Tadi saya baca di berita, bandara baru di Yogyakarta dipaksa untuk selesai tanggal 9 April nanti supaya bisa diresmikan oleh Presiden. Karena dalam hitungan itu seharusnya nanti akhir tahun, karena itu dipaksa orang bekerja 24 jam sehari, ditambah tenaga kerja siang malam bekerja. Akibatnya nggak ada lagi quality control. Yang terjadi apa kemarin? Banjir 2 meter. Dan sekarang orang bingung bagaimana mengatasi banjir. Karena nggak ada jalan pikiran yang dipakai untuk membuat lapangan terbang. Semuanya mangkrak di mana-mana tuh. Kereta Jakarta bandara. Setiap kali saya pulang masuk bandara, saya naik kereta, itu satu gerbong cuma 4 orang. Jadi apa gunanya pencitraan itu? Karena orang berpikir kalau dia satu keluarga 4 orang naik kereta 70.000, 4 kali 70.000 280.000. 280.000 itu cuma dari Cengkareng sampai ke Sudirman. Dari Sudirman dia naik taksi lagi kalau dia di Priok. Jadi 2 kali bayar dia. Akibatnya mending dia naik taksi 1 kali bayar sampai di tempat langsung. Itu perhitungan-perhitungan yang tidak masuk akal, saudara. Jadi itu yang ingin kita ubah supaya kita bisa berpolitik dengan cara yang masuk akal. Jadi itu namanya kritik kebijakan. Nah, kritik itu yang dilarang hari-hari ini di tahun politik justru. Dan justru masalah-masalah semacam itu yang mesti dibuka. Tadi memang benar, pemerintah kalau mau dapat penghormatan mengaku aja bahwa dia gagal supaya orang hormati dulu, bukan menutupi kegagalan. Dan orang yang beradab itu harus mulai dengan pengakuan, mengakui bahwa ada yang gagal. Ini dipamerin seolah-olah semuanya sukses. ASN misalnya tuh dijanjikan untuk naik gaji 5 tahun masih dijanjikan tuh. Lalu dianggap wah inilah pertama kali pemerintah menaikkan gaji ASN. Lo SBY itu selama 10 tahun setiap tahun naik gaji ASN 10-15%. Iya betul. Jadi bohongnya Gus Dur begitu dilantik, sidang kabinet pertama adalah memutuskan gaji ASN naik 250%. Jadi kalau orang bikin perbandingan, lihat juga ke belakang. Nah, ini yang tidak terjadi di dalam politik kita. Tukang klaim. Nah, teman-teman, kritik itu melekat di dalam politik karena politik hidup dengan kritik. Kalau politik mau bermutu, mesti disediakan oposisi. Di dunia barat misalnya, tempat demokrasi, oposisi itu digaji. Nah sekarang kalau kita beroposisi, kita dianggap sebagai menghina kekuasaan. Tanggungan. Kan kacau kan dalam pikirannya. Posisi ditangkap. Anda lihat sekarang misalnya, larangan saya misalnya untuk berceramah di kampus. Larangan saya untuk bertemu dengan LSM untuk membicarakan politik. Karena dianggap saya bukan caleg, nggak boleh masuk politik. Loh ini tahun politik, siapapun harus bisa bicara politik gitu. Jadi inti dari demokrasi tadi yang diterangkan Bing tadi, demokrasi artinya semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu udah ada di undang-undang. Sekarang terbalik, semua tidak boleh kecuali minta izin. Kan terbalik-balik akalnya tuh. Demokrasi artinya kebebasan untuk mengajukan pendapat
dijamin oleh undang-undang. Kalau ada keributan, kita tagih mengapa ada keributan, artinya aparat tidak mengamankan pertemuan itu. Bukan melarang duluan, bakal ada keributan. Tugas aparat untuk mencegah jangan ada keributan justru itu. Itu namanya akal sehat. Sekarang tahun politik, dalam tahun politik seharusnya semua isu dibicarakan. Karena cuma 5 tahun sekali kita masuk di dalam pembicaraan secara detail apa aja kebijakan yang keliru, apa yang harus diperbaiki. Nah, kita ingin agar supaya tradisi itu mulai dihasilkan dari Lebak, dari Banten. Karena Banten dari awal sudah berurusan dengan isu demokrasi. Banten ini adalah daerah pertama di mana Indonesia jauh sebelum merdeka terhubung dengan dunia global. Ini kalau kita bilang Jakarta ibu kota Republik Indonesia, Banten itu ibu kota Republik Global. Karena pikiran udah masuk ke Banten dari awal. Nah sekarang keadaan di Banten itu memang tadi angka Banten itu penyumbang pengangguran terbesar kedua di Indonesia. Data 2018. Ada tadi 2 jam dari Jakarta sampai di Banten. Jadi ada yang salah dengan cara mengolah kebijakan. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia berlimpah di sini. Jadi kalau masih terjadi ekonominya buruk, artinya pemimpinnya buruk. Karena hidup dengan janji, hidup dengan mengolah politik feodal, sehingga lupa bahwa keadilan sosial itu adalah prinsip tertinggi dalam demokrasi. Kita hanya berdemokrasi dalam upaya untuk mendistribusikan keadilan. Nah, saya senang tadi karena anak muda mendahului kritik terhadap kekuasaan dengan tadi saudara tadi mengatakan bahwa kami ingin berpartisipasi, tetapi ruang partisipasi itu tertutup. Nah, itu problemnya sekarang begitu, karena ruang partisipasi tertutup, maka orang bikin hoax sekarang. Nah sekarang hoax itu mau ditertibkan melalui undang-undang teroris. Jadi kalau Anda bikin hoax, Anda akan disebut sebagai teroris. Berarti padahal hoax pertama justru dibuat oleh Presiden Jokowi, yaitu SMK. Jadi yang mesti dianggap teroris pertama adalah Presiden, karena berbohong. Dan bohong itu diulangi lagi oleh ya, bukan diulangi, diaminkan oleh Mahfud Amin. Jadi kita hidup dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Nah itu pentingnya kita mengaktifkan akal sehat supaya nanti 2019 ke depan tapi setelah diganti pertanyaannya adalah generasi apa yang berhak untuk menikmati politik yang bersih. Generasi pertama Banten nanti akan masuk di dalam jalan bersih politik dari 2019 ke 2024. Karena itu kita siapkan sekarang. Itu pentingnya Miing ada di sini, karena dia paham tentang ketidakadilan. Bergumul dengan ide itu, baik sebagai manusia politik maupun sebagai manusia panggung, dia tahu apa artinya ketidakadilan. Dan dengan fasih dia terangkan bahwa ketidakadilan itu hanya bisa diatasi dengan kebijakan yang masuk akal. Nah, kalau sekarang kebijakannya tidak masuk akal, kan sekarang dipamerkan. Apa misalnya? Seluruh problem masyarakat bisa diatasi dengan mengkoleksi kartu. Kartu langit. Kartu anggaran. Kartu merah. Kartu internet. Ini di dompet saya misalnya kartu semua nih. Saya ke warung saya mau beli pisang goreng, nggak bisa pakai kartu kan? Artinya uang tidak beredar di masyarakat karena uang semua ada di kartu. Jadi tetangga saya yang jual telur ayam nggak bisa saya beli karena yang ada di saya kartu. Dia perlu uang, dia nggak mau terima kartu karena dia ingin terima uang langsung supaya dia bisa bayar uang kuliah anaknya yang lagi belajar di Jakarta misalnya. Dia jual telur ayam, sekarang diselesaikan dengan kartu. Itu kacau. Kalau uang
namanya BLT, bantuan langsung tunai, uang itu pindah dari satu orang ke orang lain, beredar di daerah itu. 100.000 saya beli 100.000, saya beli pisang goreng, beli ke warung Tegal nasinya, warung Tegal pergi ke toko sebelahnya, jadi uangnya muter. Sekarang terbatas, cuma dikasih kartu. Karena dianggap bahwa segala hal bisa diselesaikan dengan kartu. Saya katakan bahwa masih ada satu kartu yang kartu Pradungo. Dan kartu itu nggak akan beliau bagikan, dia akan pakai sendiri. Jadi itu keadaan kita hari ini. Kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar dari rakyat. Yang kedua, ada kecemasan hari ini bahwa demokrasi ini setelah pemilu akan mengalami krisis. Karena fanatisme ada di mana-mana. Karena itu yang sekarang sedang dimonitor oleh dunia internasional. Karena itu kita minta agar supaya pemilu sekarang juga ikut diawasi oleh faktor internasional. Tapi petahana menganggap nggak percaya pada KPU, bukan nggak percaya. Karena yang terjadi selama ini ada mobilisasi dukungan melalui ASN segala macam aparat negara untuk terlibat secara diam-diam atau terbuka dalam upaya untuk mengatur surat suara. Dan itu terbaca di publik internasional. Jadi sangat masuk akal kalau ada pengawas internasional. Sama seperti dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih bermutu dari audit internal. Nah, itu faktor eksternal penting untuk dihadirkan agar supaya ada kejujuran di dalam pencoblosan. Itu poin penting. Bukan kita nggak punya nasionalisme, tapi demokrasi itu adalah urusan dunia. Kalau Indonesia gagal dalam demokrasi, maka dunia akan katakan bahwa berarti Indonesia sedang mengekspor kedunguan ke dalam wilayah regional yang lain. Karena nanti akan dibenarkan kalau itu Malaysia boleh nggak demokrasi, Filipina boleh nggak. Jadi demokrasi itu adalah ide bersama dunia. Karena itu dia juga harus diawasi di tingkat dunia. Itu soal yang mesti kita pahami sejak awal. Sekarang kita masuk pada soal-soal yang lebih mikro. Pemerintah menganggap bahwa ekonomi sudah bertumbuh 5,1% dan pemerintah menganggap berarti tidak ada lagi kesenjangan. Maka dibuatlah statistik, terutama buat mahasiswa yang sekarang di sini, supaya kita bisa berpikir dengan akal sehat. Dikeluarkanlah statistik bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada masyarakat ini. Dengan cara menunjukkan angka yang disebut sebagai indeks Gini rasio. Padahal Gini rasio itu tidak mengukur daya beli, tapi mengukur pengeluaran setiap orang. Ini saya terangkan. Saya misalnya, konsumsi saya, pengeluaran saya sehari hanya Rp10.000. Karena saya ya cukup makan apel, apelnya nggak ada di sini. Ya apelnya habis diborong di Semarang, harga 18 miliar. Ada mahasiswa saya, dia juga pengeluarannya 10.000. Karena dia cuma makan pagi satu kali, lalu siangnya dia makan promak aja. Ada pemodal besar yang memodali sebuah partai yang udah itu partai itu. Dia juga cuma makan 10.000 per hari. Karena dokter bilang udah makan vitamin aja 10.000 karena banyak penyakit. Waktu petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky berapa pengeluarannya? Saya bilang, mahasiswa saya ditanya 10.000, pengusahanya 10.000. Jadi nggak ada kesenjangan di antara kita karena pengeluaran kita yang dihitung, bukan pemasukan kita. Nah, itu cara kekuasaan atau statistik berbohong. Jadi teman-teman semua, kita ingin agar supaya kebohongan ini dan kedunguan ini, ada lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kita mau nyanyi, kedunguan ini biarlah cepat berakhir. Jadi ada itu yang ingin kita lakukan. Karena itu kita ingin agar supaya tokoh-tokoh legislator kita benar-benar berasa. Itu sebabnya saya terus mendukung
Being. Dan saya tahu bahwa partai dia adalah partai yang berakal sehat. Itu matahari pan. Bagi saya tadinya putih, sering kena matahari pan jadi bergaris-garis pan. Nah, mereka yang terpapar sinar matahari pan, wajahnya akan cerah. Mereka yang takut kena sinar matahari akan pergi bersembunyi di gorong-gorong. Jadi sekali lagi nih, kita berdialog, tapi saya tutup dulu bahwa kita ingin agar supaya matahari akal sehat terbit dari Banten dan tidak tenggelam sampai 17 April 2020. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Akal Sehat. Jadi membangun jalan pikiran orang Indonesia itu lebih penting ketimbang membangun jalan tol. Rocky Gerung. Ya, Profesor, mungkin langsung saja. Ini sudah tidak tahan. Sebelumnya saya mau protes sama mama sama semuanya. Waktu saya ngomong nggak ada yang ngerekam bro. Begitu Rocky Gerung semua mama pada begini. Gara-gara gua orang Kulon kan? Ya. Kalau ke Paming kan mereka anggap sebagai saudaranya. Gitu. Kalau Bung Rocky ini super sibuk sekali. Gitu. Kebetulan ada di Pandeglang. Itu alhamdulillah berkat Paming juga datang. Tepuk tangan buat Paming. Gitu. Pak Rocky, ini ada 2 orang penanya. Tapi saya tanya dulu, jangan-jangan mereka berharap mendapatkan Tupperware atau alat semacam alat dapur. Oh, alat-alat dapur sekarang itu dipakai bukan untuk masak, tapi menutup kepala supaya bisa angkat beginian. Luar biasa. Ya, satu pertanyaan pertama. Loba amat itu nanya. Tolong Paming tunjukkan aja Paming, biar Paming. Saya ada kebingungan ya. Coba. Coba. Pak, saya Pak. Paming yang menentukan. Saya tidak punya. Nah, Rocky aja. So, jangan-jangan pertanyaannya sama semua. Ya. Prof. Saya Prof. Caleg yang mutusin. Biasanya kalian yang memilih caleg, sekarang caleg yang akan memilih kalian. Nah, silakan Paming. Amin. Satu perempuan pertama ini berkacamata berdiri. Oke. Iya, cantik sekali. Kamu yang tengah. Nanti sisanya. Oke, maju ke depan. Maju sini nih depannya. Silakan. Ini gede amat tuh udah. Cari kaki gua nih segede gila. Kalau masuk dengan adonan. Coba silakan nih. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari SMA Negeri Pandeglang. Saya ingin bertanya, milenial ini kan sangat penting ya Kak ya buat Indonesia ke depannya. Nah, jadi gimana cara anak-anak SMA ini mendapatkan kembali akal sehat dan menggunakannya secara baik demi bangsa ini? Gimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, lihat ke sini dua-duanya. Kamu suami istri? Kayak jodoh gitu mukanya jodoh. Kamu udah tanggal teleponnya ini belum? Belum. Saya udah. Oh iya. Ya, coba lihat deh. Bener nih. Irisan mukanya sama loh. Jangan-jangan jodoh lo kamu. Belum punya pacar lo? Saya udah. Udah. Lu bohong lu. Udah. Gara-gara gue mau jodohin udah belum. Gua baru putus. Oh, udah. Aja belum. Kamu? Hah? Oh, udah punya pacar belum? Belum. Laki mah ya bokeh pasti dengaku. Ya udah nanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Subakti. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Nasruddin Banten. Saya maba Prof Pak Caleg kami. Yang terhormat abang-abang kita semua, Bang Miing dengan Bang Rocky Gerung. Saya izin bertanya kepada Bang Rocky Gerung. Seperti apa yang kita ketahui bahwa generasi yang sangat rentan akan perubahan akal sehat adalah generasi milenial. Saya izin bertanya kepada Bang Rocky, gimana cara kita sebagai milenial untuk bisa berpikir memakai akal sehat, dan bagaimana
cara kita untuk menyadarkan teman kita sesama generasi milenial yang kadang akal sehatnya itu hilang. Karena biasanya ini yang milenial, Bang, saya menilai teman saya gitu kan, ketika baca di Instagram, baca berita segala macam, nanti tiba-tiba akal sehatnya jadi berubah karena baca yang aneh-aneh gitu, Bang. Seperti itu aja pertanyaan dari saya. Seminggu yang lalu saya bercerita begitu, Dik, boleh nggak? Seminggu yang lalu saya chat di grup organisasi saya bilang my dreams of titik-titik ini acara saya, karena saya tidak boleh menyebutkan acaranya. Saya bilang saya ingin mengadakan sebuah kegiatan, 3-nya materi, 1-nya talk show. Materi yang ketiganya ini adalah, judulnya adalah peran milenial menjawab tantangan industri 4.0. Dan saya pengen pematerinya ini Bang Rocky Gerung begitu. Makanya niatnya kesini tadi, saya pas tahu ada Bang Rocky Gerung di Pandeglang, saya pengen banget datang tadi juga dari Serang. Ini sebenarnya nanya apa ngajuin proposal? sekalian karena ini impian saya, pengen undang Bang Rocky di acara saya. Bayar dulu sama gua. Abang ini juga boleh mungkin selaku talk show bintang tamu di acara kita ya. Ya udah, mungkin terima kasih bagi pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan sama. Kalau yang suka ngomong 4.0 itu adalah presiden. Nah, saya bayangkan misalnya kalau saudara bertanya di depan presiden, apa yang akan dia jawab? Tahu. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mengucapkan satu konsep, artinya kita mesti paham konsep itu. Kalau kita ingin 4.0 tapi kita nggak bisa bedakan upload dan download, itu artinya kita masih 0.0, 0,0. Memang diucapkan terus menerus bahwa kita ingin masuk dalam industri 4.0. Artinya kita akan masuk di dalam persaingan gagasan teknologi. Nah, supaya kita bisa masuk di industri 4.0 nanti, asumsinya adalah ekonomi harus tumbuh minimal 7-8%. Kalau sekarang petahana bilang kita akan masuk ke 4.0 itu, pertanyaan kita, Anda modalnya berapa sekarang? Modalnya cuma 5,1%, 5%. Jadi itu nggak masuk akal kalau yang menjadikan itu modalnya cuma 5,1%. Kan itu masalah kita. Dan 5,1 itu bukan hasil kebijakan kabinet. Itu biasa, 5,1 itu ya biasa aja. Tanpa ada kabinet, ekonomi bisa tumbuh 5,1 karena mak-mak tiap pagi pergi ke pasar belanja itu tanpa ada intervensi pemerintah, kebijakan pemerintah, ekonomi tumbuh 5,1%. Jadi 5,1 itu bukan hasil pemerintah, itu hasil dari mama yang ingin bertahan hidup sehingga membuka lapangannya kerja sendiri. Tukang gojek juga begitu, tukang ojek yang membonceng mama ke pasar, mereka menumbuhkan ekonomi. Jadi ekonomi kita bertumbuh 5% karena kontribusi mama dan tukang ojek. Apakah tukang ojek itu lapangan kerja yang oleh pemerintah? Enggak. Tukang ojek itu lapangan kerja yang dibuka oleh orangnya sendiri yang sebetulnya di bawah kapasitas. Di Jakarta sebulan 3 minggu lalu saya naik ojek. Tukang ojeknya bilang, Pak Rocky, kita sama-sama dari UI. Oh, hebat kamu ojek. Dia lulusan FEUI tahun 2013, bayangkan. 7 bulan lalu dia bilang, saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena pasti saya di PHK karena ekonomi nggak tumbuh-tumbuh. Padahal dia pernah kerja di perusahaan Paribas, perusahaan internasional. Jadi dia bersiap akan ada pengangguran, dia cepat pindah. Jadi dia buka sendiri lapangan kerja itu supaya dia menghindari kekacauan ekonomi menjelang pemilu. Tapi sebetulnya dengan cara itu dia mengambil pekerjaan anak-anak SMP, SMA. Karena yang mesti ngojek itu ya udahlah SMA. Jadi dia mengambil jatah juga SMA juga.
Kan begitu jalan pikirannya kan, yang semestinya dia nggak boleh ambil. Tapi dia sendiri tidak mungkin hidup kalau masih bertahan di perusahaannya. Jadi itu keadaan kita hari ini. Nah, milenial harus siap-siap hidup dengan kondisi teknologi. Misalnya, sebetulnya keadaan itu udah ada di kita mulai hari ini. Karena kita hidup separuh kegiatan kita itu diaktifkan oleh teknologi, gadget kita tuh. Pananya handphone kita. Kalau saudara-saudara ketinggalan handphone di rumah, saudara pasti ketinggalan separuh dari hidup saudara. Karena saudara akan cemas. Waduh, jangan-jangan lagi mahasiswa tinggalan handphonenya di kamar kos, dia nggak bisa konsentrasi seharian. Karena dia takut nanti pacarnya lihat, wah ada WA lain tuh masuk di handphonenya. Mama juga gitu. Jadi kita hidup separuh hidup kita ditentukan oleh teknologi. Demikian juga si handphone. Handphone itu dia gelisah kalau tertinggal nggak dibawa oleh mama. Karena si handphone akan berpikir, kenapa udah 2 jam nggak ada yang menjet, nggak ada jari mama yang menjet keypad si handphone. Karena handphone punya memori. Handphone tahu bahwa pagi-pagi mama pasti akan menjet dia untuk tahu harga telur ayam di antara grup mama. Jadi si handphone gelisah, kenapa nggak ada yang menjet dia? Handphone itu punya sistem untuk mengingat apa yang dipenjat terakhir. Kan begitu kan? Jadi disebut teknologi. Handphone itu udah tahu, misalnya kalau saudara-saudara misalnya pergi ke Google terus ketik misalnya Nachiro, yang keluar adalah wajah seseorang. Kan udah ada memori namanya algoritma di dalam handphone itu. Kalau kalian Nachiro salah ketik otak udang, keluarnya wajah yang sama. Karena semua orang mengetik hal yang sama ya. Jadi kita hidup dalam kegembiraan hari ini karena kita tahu bahwa ada harapan kalau generasi muda peduli pada 4.0 itu berdasarkan analisis dia sendiri, bukan berdasarkan kampanye dari presiden. Karena presiden sendiri nggak bisa jamin bahwa ekonomi akan tumbuh 7,7 atau 8%, nggak ada yang jamin. Nah itu yang menerangkan mengapa sekarang ada kegelisahan di petahana. Dan petahana tuh kerjanya sekarang adalah rapat gelisah, nentuin tema kampanye gelisah. Kan salah menuduh. Di Jawa Timur misalnya ada baliho gede banget tulisannya kami rakyat Jokowi. Nah, mestinya Bawaslu turunkan baliho itu, karena itu baliho yang memecah belah bangsa. Karena rakyat lebih abadi dari presiden. Usia rakyat itu seusia republik. Presiden itu usianya cuma sampai 17 April 19 nanti. Jadi kalau presidennya diganti, apa rakyatnya ikut diganti? Kan enggak kan? Kalau presidennya pulang ke Solo, rakyatnya semua ikut pulang ke Solo. Itu yang disebut akal sehat. Jadi Bawaslu mesti periksa, oh ini balihonya tidak berakal sehat. Kenapa? Karena istilah kami rakyat Jokowi itu justru memecah belah bangsa. Boleh diganti. Kami fanatik Jokowi boleh, kami pengikut Jokowi boleh, kami pengagum Jokowi boleh, tapi jangan bilang kami rakyat Jokowi. Karena rakyat adalah elemen utama dari bangsa. Tidak mungkin rakyat diganti, presiden sangat mungkin diganti dan pasti diganti. Jadi itu jawaban saya. Soal yang lain misalnya, masih ada yang mau bertanya? Saya Pak Rocky. Oke, saya tunggu aja pertanyaan ya. Silakan. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.